Begitu sampai ke rumahnya, anak itu sangat gembira. Ummi, 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 ummi. Ibu, 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 ibu. Tadi saya bilang begini kepadaku. Kata anak itu, minal an uridul hadis. Mulai sekarang saya mau belajar hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam mugia tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibi wa Habibana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah Imam Al-Bukhari. Mungkin kalian semua sudah tidak asing dengan Imam Al-Bukhari. Jadi teman-teman, Imam Al-Bukhari itu suatu ahli hadis, atau dengan istilah lain yaitu Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Jadi Imam Bukhari itu beliau sudah menghafal ratusan ribu hadis. Yang saya tahu kurang lebih 600.000 hadis yang dia kumpulkan, dan semua hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari itu adalah semuanya hadis sahih. Al-Imam Al-Bukhari lahir di negara Uzbekistan, yaitu di kampung Bukhara. Maka beliau dijuluki dengan Al-Imam Bukhari. Pada umur 2 tahun Al-Imam Bukhari, qadarullah, ayahnya meninggal. Jadi ketika umur 2 tahun Imam Bukhari sudah ditinggal oleh ayahnya. Ibunya bagaimana? Ibunya mempunyai komitmen kuat ingin mendidik anak itu menjadi lebih baik, dan punya komitmen ingin bersama-sama masuk surga. Dan ketika Imam Bukhari umur 4 tahun terkena penyakit buta permanen. Yang pertama, ibunya single parent, dan yang kedua matanya buta permanen, dan yang ketiga ditinggalkan oleh ayah. Pada saat itu Imam Bukhari dimasukkan talaki ke syekh di sana, dan pada saat itu syekhnya membacakan surat Qaf, surat ke-50. Qaf dibacakan sampai akhir. Lalu kata syekhnya bagaimana? Kata syekhnya, man hafidho ala dohri kolbi. Siapa yang hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Karena hafal di dalam kepala sama luar kepala itu beda. Ketika semua teman-temannya menyimpan tangannya seperti gini, nunduk ke bawah, anak yang buta tadi, yaitu Imam Bukhari, anak yang buta tadi mengangkat tangannya, hafidtu ala dohri kolbi. Saya sudah hafal di dalam kepala. Kata syekhnya bagaimana? Lalu diambil oleh syekhnya ke depan. Kata syekhnya disuruh baca. Masya Allah tabarakallah, bacaan Imam Al-Bukhari bukan hanya tajwidnya, tapi makhraj dan sifatul hurufnya sama persis dengan apa yang dibacakan dengan syekhnya. Dan pada saat itu kata syekhnya, minal an tadrisul hadis. Mulai sekarang Ananda harus belajar hadis. Tak lama kemudian diantarlah pulang oleh asisten syekhnya ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya, anak itu sangat gembira. Ummi, 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 ummi. Ibu, 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 ibu. Tadi saya bilang begini kepadaku. Saya memuji begini kepadaku. Kata anak itu, minal an uridul hadis. Mulai sekarang saya mau belajar hadis. Kata ibunya bagaimana? Ya bunayya, iktafi bil Quran sumal hadis. Anakku sayang, kamu tuh punya keterbatasan. Biar kamu tidak capek, tidak lelah, sekarang Quran dulu, baru hadis. Karena apa? Karena Quran itu dijamin kegampangannya oleh Allah, sedangkan hadis itu beda. Tapi anak itu kuat dengan tekadnya. Dia mengatakan, "La, saya ingin belajar hadis. Tidak mau, saya ingin belajar hadis." Dia yakin dengan ucapannya dan yakin kepada perkataan gurunya. Lalu beberapa selang menit kemudian, anak itu merangkak jalan ke kamarnya. Dan pada saat itu ibunya langsung teringat kepada komitmen dirinya, yaitu ingin mendidik anak itu menjadi mulia di masa depan dan ingin punya cita-cita untuk berkumpul bersama di surga. Maka apakah apa yang dilakukan dengan ibunya? Ibunya langsung masuk ke tempat sholatnya, lalu dia sholat 2 rakaat dan ibunya berdoa. Perhatikan kalimatnya ini baik-baik. Kalimatnya ada dalam surah ke-17 ayat 109 sampai 110.
Ya Allah ya Basir, ya Ladzi ala kulli syai'in qadir. A'id basirotabni. Ya Allah, ya Basir yang maha melihat. A'id basirotabni. Kembalikanlah penglihatan anakku. Dan pada saat itu anaknya sedang mengulang surat Qaf. Tatkala anak itu sampai ke ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hada fakasyafna anka ghita'aka wa basaruka yauma hadid. Ibunya menyebutkan ya Basir, anak itu sampai kepada ayat 22, wa basaruka yaumal hadid. Dan pada saat itu ibunya menyebutkan ya Basir, anaknya menyebutkan wa basaruka yauma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, sekarang terbuka menjadi selama-lamanya. Dan pada saat itulah qadarullah, anak itu bisa melihat kembali. Saking kagetnya, anak itu langsung loncat dari ranjangnya, berjalan ke ibunya. Umi, laqadal ain. Ibu, saya sudah bisa melihat. Kata ibunya, bagaimana? Mungkin kamu melihat bukan dengan matamu, tapi dengan hatimu. Rubbama ra'aita biqalbik laisa bi'ainik. Mungkin kamu melihat bukan dengan matamu, tapi dengan hatimu. Tapi anak itu mengatakan, enggak Umi pakai baju seperti ini. Dan di sekitaran benda rumah kita ada ini. Tak lama kemudian anak dan ibu itu saling berpelukan satu sama lain. Menangislah keduanya. Dan ibunya selalu mendoakan anak itu. Dan anak itu di kemudian hari menjadi terkenal. Yaitu dengan istilah sebutan yaitu Imam Al-Bukhari. Ayahnya yang meninggal yaitu Ismail. Kakeknya yaitu Ibrahim. Buyutnya yaitu Mughirah. Lalu keduanya berpelukan sambil menangis. Lalu ibunya tidak pernah berhenti mendoakan anaknya agar anaknya menjadi mulia di kemudian hari. Anak itu menjadi mulia, menjadi pemimpin di masa depan. Dan alhamdulillah yang sudah kita ketahui sekarang bahwasannya Imam Bukhari hafalkan kurang lebih 600.000 hadis yang beliau hafalkan. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad, bapaknya yang meninggal yaitu Ismail. Nama anak itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan. Mungkin sekian yang bisa saya dapatkan tentang historis atau sejarah Imam Al-Bukhari. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.